Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara mengatasi invalid pada menu sekolah. Langsung saja, di sini tampilan pada aplikasi Dapodik versi 2023.d. Ya, di tampilan pertama yang ketika kita melakukan login pada aplikasinya, maka status BOSP-nya itu menolak BOSP. Untuk memperbaiki data BOSP ini ada di menu sekolah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah mengecek data validasinya. Kita buka dulu data validasi lokalnya, kita klik validasi, kemudian klik validasi lokal. Kita cek di menu sekolah, ini ada data warning 4 dan invalid 2. Kita selesaikan dulu data yang menjadi invalid agar kita bisa nantinya melakukan sinkronisasi apabila sudah tidak ada data yang invalid dan memperbaiki data-data warning lainnya. Di sini ada dua, yaitu data rinci periodik sekolah untuk periode ganjil 2022 belum diisi, kemudian data rinci sanitasi sekolah periode ganjil 2022 belum diisi. Langsung saja kita ke menu sekolah, klik menu sekolah di sini di bawah beranda. Kita tunggu saja. Nah, sebelumnya di sini ada data identitas sekolah, di sini ada data alamat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada masih kosong, yaitu SK pendirian sekolah, tanggal SK pendirian sekolah, SK izin operasional sekolah, tanggal SK izin operasional sekolah. Nah, untuk memperbaiki data ini, mengisi data ini, kita hanya bisa melakukannya melalui halaman Verval SP ini. Jika mengalami perubahan itu melalui vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Artinya lembaga ini belum melakukan perbaikan atau update data melalui Verval SP. Apabila sudah memperbaiki datanya melalui Verval SP kemudian disetujui, maka tinggal melakukan tarik data, maka data yang sudah kita perbaiki pada halaman Verval SP akan tampil di sini. Ya, ini belum bisa dicek oleh Bapak Ibu lembaga apakah Dapodiknya sudah terisi di menu ini. Kemudian di menu selanjutnya di sini ada data administrasi sekolah, yaitu status kepemilikan, ini kebetulan yayasan, dan akan tampil nama yayasannya. Nah, lembaga ini sudah dinaungi oleh Yayasan Permata Ibunda ini. Jadi kalau untuk memperbaiki data yayasannya itu melalui Verval yayasan. Dicek kembali apakah Dapodik Bapak Ibu sudah menaungi atau sudah dinaungi oleh yayasan. Kemudian nama wajib pajak. Nah, untuk nama wajib pajak ini perubahan NPWP dan nama wajib pajak dapat dilakukan melalui BOS atau BOP salur. Jadi untuk memperbaiki nama wajib pajak, NPWP itu hanya bisa melalui admin BOP di Dinas Pendidikan. Tinggal silakan hubungi admin BOP di Dinas Pendidikan Bapak Ibu setempat. Kemudian selanjutnya di sini ada sekolah memungut iuran. Ya, kalau memang iya, ya berapa jumlahnya tinggal diisi kemudian disimpan. Diklik di sini disimpan. Setelah itu kita bergeser ke data rinci sekolah. Di sini ada data rinci sekolah, kita isi. Kalau memang tidak ada perubahan data ini yang sudah kita isi pada semester sebelumnya, maka tinggal simpan saja. Selanjutnya kita bergeser ke data periodik 2022-2023 semester genap ini. Klik, kita harus mengisi kembali apa yang sudah kita input pada semester ganjil lalu. Karena mungkin takut ada perubahan pada semester ini, maka ini akan menjadi kosong kembali dan harus kita input ulang. Isi aja waktu penyelenggaraannya 5 hari, sumber listriknya kita isi PLN, kemudian daya listriknya sesuaikan dengan di lembaga Bapak Ibu ya. Kalau di sini misalkan 2200, ketersediaan listrik sepanjang waktu, bersedia menerima BOSP. Apabila bersedia menerima BOSP maka kita klik ya. Apabila tidak bersedia maka klik tidak. Kita klik ya. Sertifikasi ISO kalau memang belum kita klik saja belum. Kemudian akses internet menggunakan misalkan jaringan optik atau menggunakan Telkom Speedy
Nah, kita misalkan menggunakan di sini data kita contohkan misalkan di sini menggunakan smartfren, atau untuk akses internet alternatifnya misalkan menggunakan untuk akses internet alternatifnya misalkan kita menggunakan Indosat atau IM3. Kalau sudah, kita klik di sini pojok kanan bawah, simpan saja. Kemudian kita ke menu sanitasi. Kita klik menu sanitasi. Nah, di menu sanitasi kita isi di sini sumber airnya. Sumber air kita isi saja ledeng atau pump. Sumber air minum disediakan oleh siswa atau disediakan oleh sekolah. Kemudian kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Kalau memang tidak berarti tidak. Kemudian tipe jambannya misalkan ini menggunakan rata-rata menggunakan layar angsa atau toilet duduk atau jongkok. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok, misalkan melakukan setiap 3 hari sekali. Nah, untuk jumlah keseluruhan tempat cuci, kemudian jumlah tempat cuci tangan, ini hanya bisa jumlah tempat cuci tangan diperoleh dari inputan data alat dengan jenis prasarana atau wastafel tempat cuci tangan. Jadi kita tidak bisa memperbaikinya di sini. Nanti kita lewat saja, perbaikinya di menu nanti di sini di menu Sarpras. Kemudian di bawahnya, apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Ya. Kemudian sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ada dari saluran pembuangan air limbah ke tangki spit tank atau IPAL. Sekolah pernah menguras tangki spit tank dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk atau motor sedot tinja. Kalau tidak tahu, klik tidak tahu. Kalau misalkan ya, klik ya. Kemudian di sini sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Ya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas. Ya. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Ya, misalkan. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban. Saya isi ya. Kemudian sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Ya. Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah. Ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah. Ya. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Misalkan ada dengan pemerintah daerah, pemerintah swasta, perusahaan swasta, puskesmas, ada dengan lembaga pemerintah. Misalkan ada dengan puskesmas, kita klik saja ada dengan puskesmas. Selanjutnya di sini untuk tip jamban diperoleh dari inputan Sarpras. Jadi ini kita lewati saja jumlah jamban atau WC-nya karena ini nanti kita input di menu Sarpras, secara otomatis akan terisi kalau kita sudah mengisi menu Sarpras ini. Selanjutnya kita ini sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang sanitasi sekolah. Kalau memang tidak, kita isi tidak. Kalau memang ada, sesuaikan dengan data yang ada di lembaga Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau semua sudah kita terisi, maka kita klik di pojok kanan bawah ini simpan. Nah, setelah semua terisi di menu data rinci, data periodik, sanitasi, kemudian di data rincian lembaga sini, maka kita cek kembali di data validasinya yang tadi terjadi invalid 2 invalid, maka kita lakukan refresh di sini, klik saja refresh. Nah, maka tadi yang terjadinya invalid 2 invalid, maka sudah hilang data invalidnya. Kita tinggal memperbaiki di sini data-data warning, misalkan SK pendirian, tanggal SK. Nah, ini memperbaikinya harus melalui verbal SP. Makanya di sini sekarang menjadi warning. Saya sarankan untuk lembaga jangan lupa untuk memperbaiki data verbal SP-nya atau izin operasionalnya di halaman verbal SP. Demikian video pada kali ini tentang bagaimana kita menyelesaikan data invalid pada menu sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menginput data Sarpras dan lain sebagainya.